Yang telah join, ya lihat terus saja. Iya. Ini berdua aja ya, Mbak Areta belum ada. Sudah kelihatan ya? Yuk kita mulai. Jadi kerjakan belum, Mbak Kurnia, Mbak Mila? Saya masih sebagian, Bu. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kita ini bareng-bareng ya. Oke, kita mulai yang pertama. Ini agak banyak ya. Mungkin nanti saya biar cepat selesai. Biar agak apa namanya, variasi jenis soalnya itu agak banyak. Kita mulai ya. Nomor 1. Orang peneliti ingin melakukan penelitian dengan memberikan pretest dan posttest selama 4 kali berturut-turut dengan tujuan agar validitasnya lebih tinggi dan pengaruh faktor luar dapat dikurangi. Kira-kira desain penelitian apakah yang dilakukan peneliti tersebut? Ini ada pretest posttest dilakukan selama 4 kali. Apa jawabannya? Ya, Bu. Yang B ya. Time series design. Jadi apa? Berseri gitu. Berseri, bukan berseri. Nomor 2, monggo dibaca Mbak Kurnia. Dari pengumpulan data sekunder di Rumah Sakit Z, didapatkan bahwa pada tahun 2017, jumlah pegawai yang mengalami obesitas berjenis kelamin wanita adalah 60 orang dan berjenis kelamin pria adalah 40 orang. Apa grafik penyajian yang tepat dari data di atas? Pie diagram. Ya, karena kan hanya dua data aja. Jadi paling tepat adalah pie diagram. Betul. Oke. Kalau yang nomor 3, Mbak Mila. Dari pengumpulan data sekunder di rumah sakit, didapatkan bahwa pada tahun 2017 jumlah pegawai mengalami obesitas berjenis kelamin wanita adalah 60 orang, sedangkan wanita dengan status gizi normal yaitu 10 orang, sedangkan obesitas pada pria adalah 40 orang, dan yang mempunyai status gizi normal ada 20 orang. Apa grafik penyajian yang tepat dari data di atas? C, Bu, bar diagram. Ya, yang bentuk kotak-kotak itu ya. Oke, Bu. Oke, siap. Nomor 4. Seorang anak balita perempuan berusia 12 bulan dibawa ibunya datang ke puskesmas untuk memeriksa kesehatannya setiap bulan. Dari hasil penimbangan diketahui bahwa pada bulan Januari beratnya 9 kg, Februari 10 kg, April 10 kg. Maret nggak ada ya. Apa grafik penyajian yang tepat dari data di atas? Kira-kira apa? Line diagram. Diagram kayak kalau kita melihat apa mengisi titik-titik di KMS itu kan sebenarnya bentuknya line diagram. Oke. Kalau kira-kira kalau scatter diagram itu untuk apa?
atau apa kalau scatter diagram? Biasanya untuk mengetahui apa namanya data-data yang eh, terpencar gitu ya. Jadi titik-titik yang nanti ada kecenderungan arahnya kemana gitu, positif atau negatif gitu. Biasanya itu dipakai apa namanya eh, pada data-data yang sebarannya itu luas gitu. Itu biasanya pakai diagram scatter. Kemudian sekarang nomor 5. Pak Kurnia, punya apa Mbak Mila ya? Silakan. Seorang mahasiswa gizi meneliti hubungan antara jenis kelamin dan asupan makan pada siswa di sebuah SD. Apa skala data untuk variabel jenis kelamin pada kasus tersebut? C nominal, Bu. Ya, nominal artinya hanya ada 2 data. Namanya nominal. Oke, saya kira paham ya. Laki dan perempuan, datanya adalah nominal. Yang nomor 6, seorang mahasiswa gizi meneliti hubungan antara jenis kelamin dan asupan makan dilihat dari hasil recall, kemudian dikategorikan menjadi lebih, cukup, kurang. Apa skala data untuk variabel dalam kasus tersebut? Datanya apa? Rasio, Bu. Rasio Ordinal, Bu. ordinal. Ordinal. Ordinal itu berjenjang, bertingkat gitu loh ya. Jadi biasanya datanya itu ya namanya bertingkat. Itu namanya ordinal. Contohnya lagi apa ya? Nih, kayak kita menghitung kecukupan angka kecukupan gizi itu loh ya. Misalnya defisit, kemudian kurang, seperti itu. Itu kan berjenjang itu, seperti itu. Itu namanya data ordinal. Nanti kita bedakan apa itu ordinal, apa itu nominal, apa itu rasio. Coba sekarang yang nomor 7. Mbak Mila? Sebentar, Bu. Nomor 7, seorang mahasiswa gizi meneliti hubungan antara uang saku dan status gizi pada siswa di sebuah SD. Status gizi diukur dengan menimbang BB dan TB, kemudian dikategorikan berdasarkan indeks BB per TB dengan klasifikasi sangat kurus, kurus, normal, gemuk. Apa skala data untuk variabel pada kasus tersebut? Ordinal, Bu, saya. Ordinal? Iya, ordinal. Itu yang tadi saya maksud. Aduh, sebentar. Iya, ordinal. Nah, ini kan juga bertingkat juga ya. Nomor 8, seorang mahasiswa gizi meneliti mengenai hubungan antara asupan makan dengan perubahan berat badan pada SDX di desa Y. Pada penelitian ini, perubahan berat badan mempunyai skala ukur apa kira-kira? Rasio, Bu. Kenapa rasio? Rasio itu adalah data yang pasti. Jadi misalnya ini hasil penimbangan berat badan, misalnya hasilnya adalah sekian kilogram gitu. Kemudian misalnya suhu gitu ya, itu adalah data-data yang pasti, bukan data-data yang eh, apa ya, eh, nilainya angkanya itu pasti, itu namanya rasio. Ini merupakan skala data yang tingkatannya paling tinggi gitu ya. Jadi angka berbentuk angka mutlak itu namanya rasio.
Nomor 9, Mbak Kurnia. Seorang ibu mempunyai anak berusia 1 tahun 3 bulan. Ibu tersebut hendak membawanya ke posyandu terdekat pada bulan Februari. Ternyata selain diukur berat badannya, anak tersebut juga diberikan kapsul vitamin A dosis tinggi. Berapakah dosis vitamin A yang diberikan pada anak tersebut? 200.000 AYU. Ya, 200.000 AYU. Nasional. Oke, nomor 10. Monggo Mbak Mila. Gitu. Laki-laki umur 50 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan demam, mual, penurunan nafsu makan. Data asupan energi 56% dari kebutuhan, protein 60% dari kebutuhan. Data lab meliputi gula darah sewaktu 110, kadar HB 11,5, dan albumin 2,5. Data apa saja yang harus dimonitoring setiap hari untuk kasus di atas? C, Bu, protein HB dan albumin. Ini semua ya, rendah ya. Oke, nomor 11. Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsi penghasil energi, pembangun, dan pemelihara jaringan. Berasal dari manakah sumber energi utama pada manusia? Pang ya? Karbohidrat. Oke, nomor 12. Silakan Mbak Kurnia. Seorang perempuan berusia 40 tahun datang ke klinik gizi di rumah sakit, dilakukan asesmen oleh ahli gizi dan dilakukan pengukuran. Hasil pengukuran atrop diperoleh data BPTB sebesar 75 dan 160. Hasil penilaian laboratorium diketahui level trigliserid 350 dan kolesterol sebesar 225. Kemudian ahli gizi melakukan asesmen kebiasaan makan. Apakah zat gizi yang perlu dikaji pada asesmen tersebut? Energi dan lemak. Kenapa? Karena kalau lemaknya kan karena trigliserid sama kolesterolnya tinggi, Bu. Ya, terus? Energi itu karena ini BB-nya berlebih. Ya. Kenapa kok tidak karbohidrat? Karena kan kalau karbohidrat itu karbohidratnya saja, kan kalau energi kan ada kan apa lemaknya juga, protein dan karbohidrat juga, Bu. Sebagai sumber gabungan dari ini ya. Zat gizi. Nah, kita telaah lagi. Ini tinggi badannya 160, kemudian berat badannya 75. Ini status gizinya apa kira-kira? Obesitas? Sepertinya over, Bu. Over ya. Gizinya 350, kolesterolnya 225. Kemudian ahli gizi melakukan asesmen kebiasaan makan sebut apakah yang perlu dikaji. Yang dimaksud itu zat gizi loh ya. Kalau energi itu kan gabungan dari lemak, kemudian protein juga, kemudian karbohidrat juga. Karbohidrat dan lemak ya. Nah, kok lebih cenderung karbohidrat dan lemak ya? Oh, Lemak, energi itu kan di dalamnya juga ada lemak gitu. Berarti kan dua kali kita nyebutnya jadinya. Enggak. Energi itu sumbernya dari mana aja sih? Kan tadi disebutkan dari karbohidrat, dari protein, dari lemak. Ini adalah zat gizi yang harus kita perhatikan gitu. Dari kebiasaan makan orang tersebut.
Yang pasti, maksudnya yang kita bisa hitung kan karbohidrat dan lemaknya. Energi kan gabungan dari ketiga unsur tadi gitu. Ya, mungkin gitu menurut saya. Iya, Bu. Oke, nomor 13. Apa? Mbak Kurnia? Apa Mbak Mila? Bu, Suaranya saya seorang ibu rumah tangga usia 49 tahun datang ke klinik gizi atas rujukan dokter. Hasil pemeriksaan lab menunjukkan kolesterol 320, HDL 31, LDL 255, IMT 22,9. Selalu makan yang bersantan, mengemil gorengan setiap hari, dan sangat suka kulit ayam goreng. Asupan energi 105% kebutuhan. Apa masalah gizi yang dihadapi pasien tersebut? D, Bu, asupan lemak berlebih. ya. Nah, ini kalau ini jelas ya. Kolesterolnya tinggi, LDL-nya tinggi, selalu makan bersantan, mengambil gorengan, jelas lah. Oke, asupan lemak berlebih. Nomor 14. Setiap tempat pembuatan makanan untuk umum dituntut melindungi kesehatan konsumen dari makanan terkontaminasi oleh penjamah, ruang pengolahan, alat masak, dan bahan makanan. Untuk itu diperlukan uji kontaminasi. Metode apakah yang digunakan untuk mengambil sampel kontaminasi udara di ruang pengolahan makanan? Kira-kira metode apa? Metode oles atau swab, Bu. Kenapa kok begitu? Soalnya biasanya kalau bersama petugas sanitarian, kalau untuk memeriksa sampel makanannya dengan metode swab, Bu. Sampel makanan, kok sampel makanan toh? Ini sampel kontaminasi udara loh. Oh, soalnya ini, Bu, biasanya petugas sanitarian eh, di puskesmas biasanya itu ke kantin, kemudian peminjam alat apa namanya alat peralatan makan seperti piring, kemudian menggunakan metode oles, Bu. Jadi saya ingatnya metode oles atau swab. Ya, itu kalau untuk sampel makanan. Ini tempat pembuatan makanan. Pertanyaannya, metode apakah yang digunakan untuk mengambil sampel kontaminasi udara di ruang pengolahan? Kalau di teorinya itu menggunakan metode cawan terbuka. Ini keterangannya banyak sih penjelasannya. Kalau di misalnya alat, kemudian kayak piring makan ya, piring makan, kemudian apa lagi? Eh, apa namanya? Peralatan makan, peralatan memasak, peralatan makan, mungkin meja di ruang produksi memang pakai usap. Tapi ini kan udara yang di apa namanya? eh, yang dilihat itu adalah udaranya. Jadi menggunakan cawan yang dibiarkan terbuka selama beberapa waktu di ruangan itu. Jadi kan nanti apakah di cawan itu ada bakteri dari udara yang masuk ke cawan itu baru nanti dikembangbiakkan gitu, diinkubasi 48 jam gitu metodenya. Kalau oles swab memang peralatannya gitu. Oke, Bu. Nomor 15, Mbak Mila. Saya Bu Kurnia. Iya, betul. Browning pada makanan dapat terjadi secara kimia dan enzimatik terjadi karena adanya aktivitas enzim. Cara yang tepat untuk menghindari browning pada sayuran dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti blanching dan perendaman larutan garam. Iya. Udah pernah Udah pernah praktek belum? Belum, Bu.
Jadi dicoba ya, apa benar gitu. Tapi jawabannya benar. Biasanya menghindari coklat. Kira-kira sayuran apa yang suka gampang mengalami pencoklatan? Apa kira-kira? Ada yang pernah mau masak sayur apa namanya? Kayak apa ya? Terong bukan, Bu? Apa? Boleh, Terong. bisa. Itu kalau dikupas beberapa lama, Kentang. kentang, kayak bawang, bawang, bawang merah ya. Kalau dibiarkan jadinya kan apa? Coklat. Oke, betul. Nomor 15, nomor 16. Seorang ibu datang ke puskesmas dengan keluhan sakit pada mulut yang semakin hari semakin menjadi. Selain itu juga timbul kerak-kerak pada kulit, bibir, dan lidah. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa gejala ini adalah gejala penyakit silosis. Menderita kekurangan gizi apakah ibu tersebut? Vitamin B kompleks. Ya, penyakit silosis adalah salah satu gejala karena kekurangan vitamin B kompleks. Nomor 17, Mbak Kurnia. Seorang produsen minuman seri jamu biji harus memperhatikan cara pengolahan yang baik, termaksud penggunaan suhu tinggi untuk membunuh bakteri perusak sehingga produk dapat awet. Vitamin apa yang rentan rusak dalam pengolahan tersebut? Vitamin C. Vitamin C karena ada pemanasan atau suhu tinggi ya, vitamin C-nya yang rusak. Oke, nomor 18, Mbak Mila. Seorang remaja putri berusia 19 tahun masuk rumah sakit dengan keluhan utama lemas, bibir pecah-pecah, cepat lelah, sukar berkonsentrasi, mata cepat lelah. Hasil pemeriksaan lab HB8, kemudian MCV 72 dan MCHC 28%. Definisi zat gizi apa yang terjadi pada kasus tersebut? D mineral Fe, Bu. Ini ada HB-nya yang 8 ya. Ini kan rendah banget. Jadi apa? Defisiensi zat besi dan ini jawabannya. Oke, nomor 19, seorang pasien perempuan usia 58 tahun. Sudah lama didiagnosa menderita diabetes mellitus. Sudah pernah mendapatkan konseling gizi, datang ke rumah sakit dengan keluhan selalu merasa lemas. Berat badan 52 kg, tinggi badan 165 cm, gula darah 2 jam PT 124 mg per desiliter. Pasien masih suka dengan makanan manis dan berlemak. Apa masalah gizi dari domain behavior pasien tersebut? Behavior yang Pola ditanyakan. makan yang salah. Apa? Pola makan yang salah. Pola makan yang salah. Ya, masih suka dengan makanan manis dan berlemak. Padahal dia tahu dia sudah menderita diabetes, ya kan? Ada jawaban yang lain? Saya C, Bu, ketidaksiapan menerima diet karena menurut narasinya itu sudah pernah mendapatkan konseling gizi, Bu. Ya, ya jawabannya ketidaksiapan menerima diet. Benar. Dia sudah pernah mendapatkan konseling gizi tapi tidak patuh gitu ya. G, Bu. Ini agak apa namanya hati-hati ini dua jawaban ini menjebak ini. Kecuali kalau dia belum pernah mendapatkan konseling gizi. Jadi memang harus jeli ternyata. Betul.
Nomor 20, sama Mbak Mila. Pasien HN berusia 35 tahun dirawat dengan kondisi mual, muntah, BB 45 kg, HB11, diberikan makanan lunak, monitoring intake hanya 50% dari kebutuhan. Apakah permasalahan gizi pada pasien tersebut? Saya Abu, inadequate oral intake. Ya, ya intake-nya tidak adekuat. Hanya 50% dari kebutuhan. Ini jelas ya jawabannya. Nomor 21. Seorang pekerja tambang hasil kajian status gizi sangat kurus, didiagnosa medis menderita penyakit beri-beri. Kondisi fisiknya kakinya bengkak, perut buncit, lemah, dan sulit berjalan. Asesmen gizi dapat diketahui bahwa asupan kurang. Apa problem gizi pada kasus tersebut? Apa kira-kira? Abu. A. Kekurangan vitamin B. Oke. Nomor 22, silakan Mbak Kurnia. Seorang pekerja kantoran setiap hari berangkat pukul 5 dan pulang malam hari. Ke kantor selalu mengendarai mobil dan di kantor ruangannya ber-AC. Pria tersebut mengeluh pada pergelangan kaki dan sendi serta didiagnosa dokter menderita osteoporosis. Pria tersebut selalu minum susu setiap hari. Zat gizi apakah yang menyebabkan penyakit tersebut? Kalsium. Kenapa kok kalsium? Karena kan tulangnya yang bermasalah kan Bu, osteoporosis. Ini maksudnya kekurangan zat gizi apa gitu atau gimana gitu? Iya, zat gizi apa yang menyebabkan penyakit tersebut? Ini loh, mengeluh pada pergelangan kaki dan sendi serta didiagnosa dokter menderita osteoporosis. Osteoporosis kan pengeroposan tulang ya. Padahal dia minum susu setiap hari. Kira-kira zat gizi apakah yang menyebabkan penyakit tersebut? Susu itu kandungannya apa? Yang tinggi. Kalsium, Bu. Kalsium. Berarti yang berarti dia kekurangan zat gizi yang melawan fungsi kalsium. Harusnya ada zat pendukung yang meningkatkan penyerapan kalsium. Mohon maaf salah. Apa kira-kira? Yang mendukung penyerapan kalsium. Vitamin Vitamin D. D. Ya. Ini kan dua zat gizi yang saling mendukung gitu. Kalsium akan berfungsi dengan optimal kalau ada vitamin D. Tuh. Berarti yang D, Bu. Jawabannya D. Ini tadi, jadi dari sini menderita osteoporosis. Padahal dia selalu minum susu tiap hari. Kandungan susu itu apa? Kalsium. Nah, tapi kenapa kok masih osteoporosis gitu? Nanti ada vitamin D yang kurang. Nah, Mbak Mila nomor 23. Pada sebuah desa di Pegunungan Kapur, banyak terdapat penduduk, terutama balita, yang mengalami keterbelakangan mental dan kerdil. Kejadian abortus pada desa tersebut mencapai 57%. Kondisi kekurangan zat gizi apakah yang terjadi pada desa tersebut? A. Iodium, Bu. Nah, ya, jawabannya yodium ya, jelas. Karena ini ada kunci jawabannya di masalahnya di sini keterbelakangan mental dan kerdil serta abortus kekurangan yodium. Nomor 24. Dari hasil screening di sebuah desa ditemukan anak laki-laki umur 3 tahun dengan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan adanya edema, depigmentasi kulit,
dan rambut, atrofi otot, hepatomegali, berat badan 10 kg. Apakah kekurangan gizi spesifik yang terjadi pada anak tersebut? Ödem, depigmentasi kulit, rambut, apa kira-kira? Protein, Bu. Protein. Ya, protein. Karena ada ödem dan sebagainya. Nomor 25, silakan Mbak Kurnia. Seorang bayi laki-laki mengalami berat badan rendah, kemunduran pertumbuhan otot wajah seperti orang tua. Ukuran kepala tidak sebanding dengan ukuran tubuhnya, cengeng dan apatis. Kekurangan zat gizi apakah bayi tersebut? Energi, Bu. Kekurangan energi. Ini apa? Namanya apa? Kalau ada ciri-ciri Marasmus, kalau yang atas tadi, kwashiorkor. ya. Oh, ini Mas. Oke. Nomor 26, Mbak Mila. Seorang pasien menderita kanker stadium 2. Selain diet TKTP, ahli gizi menganjurkan untuk mengkonsumsi antioksidan likopen. Bahan makanan yang tepat diberikan adalah C. tomat. Ya, tomat. Tomat itu tinggi likopennya. Baik untuk menderita kanker karena antioksidannya ya. Nomor 27, evaluasi menu ruang anak kelas VIP dan kelas 1 menunjukkan sisa lauk tempe goreng 35% dan rasanya kurang disukai. Sedangkan kelas 2 dan 3 lauk tempe goreng sisanya hanya 12%. Apakah modifikasi menu yang tepat pada kasus di atas? Apa ya pertanyaan ini ya? Kok bingung sama pertanyaan ini? Apa jawabannya kira-kira, Mbak? Saya burger tempe, Bu. Apa? Di ruang anak ya. Mungkin agar lebih menarik aja, Bu, sehingga dibuat menu yang lebih modern seperti burger tempe, Bu. Ya kan ini sasarannya anak ya. Jadi kalau anak itu apa namanya diberikan sajian yang tampilannya menarik, itu akan lebih tertarik dan lebih mau makan. Iya, burger tempe. Ini pertanyaannya menjebak soalnya ya. Ada yang pernah bikin burger tempe enak ya rasanya ya? Saya nggak pernah soalnya. Oke, jadi ini untuk variasi menu di mana pasiennya adalah anak. Jadi untuk meningkatkan nafsu makan anak dengan memberikan menu yang lebih menarik. Ini 28, Mbak Mila ya. Evaluasi menu di ruang geriatri menunjukkan sisa makanan yang tinggi pada lauk hewani dan nabati, yaitu masing-masing 50% dan 60%. Dari data rekam medis, rata-rata umur pasien 60 tahun. Apakah yang menjadi masalah pada kasus di atas? Tekstur, Bu. Kenapa? Bisa jadi karena ini, Bu, kalau sudah sepuh kan biasanya permasalahannya ada di mulut, apa di bagian untuk mengunyah, Bu. Jadi kemungkinan ini lauk hewani dan nabatinya tidak bisa, apa nama, sisa makanannya terlalu banyak karena mungkin ada permasalahan pada tekstur karena tidak bisa mengunyah, Bu. Ya, jawaban yang paling masuk akal adalah tekstur. Kaitannya dengan usianya sudah 60 tahun. Oke, nomor 29.
Beberapa pasien mengalami keluhan dengan rasa terbakar di mulut setelah sarapan di warteg. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa makanan yang dikonsumsi adalah kentang goreng, singkong rebus, sayur bayam, dan oseng jamur. Apa toksik alami yang paling tepat menyebabkan kasus tersebut? Apa? Salad. Hah? Oksalat? Kalau apa namanya? Kenapa kok oksalat? Saya cyanida, Bu D. Cyanida ya. Kalau di singkong, memang ada zat beberapa yang ada di kentang seperti solanin, kemudian oksalat ada di bayam. Eh, ini yang di apa namanya? Yang ditanyakan ini toksik alami. Toksik itu apa sih? Yang sifatnya beracun ya. Kalau solanin masa beracun? Oksalat beracun enggak? Ini yang ditanyakan adalah toksik alami. Jadi jawabannya adalah cyanida. Kalau mungkin zat apa yang ada di bahan makanan tersebut, nah ini yang lain bisa disampaikan jawabannya yang ini. Karena ini yang ditanyakan adalah toksik alami. Oke, nomor 30, silakan Mbak Kurnia. Terjadi kejadian luar biasa diare pada sebuah hajatan. Hasil pemeriksaan terdapat makanan berkuah santan yang positif terhadap mikroba. Suhu pemanasan diketahui kurang lebih 60 derajat Celcius. Apakah kelompok mikroba yang menjadi penyebab pada kasus tersebut? Termofilik. Termofilik. Artinya apa termofilik itu? Apa Mbak kira-kira? Kurang lebih 60 derajat Celcius. Jadi apa namanya? eh, Memang bakterinya itu mampu bertahan hidup pada suhu tinggi gitu. Jadi tentunya lebih dari 60 derajat ya. Biasanya 40 derajat gitu sudah harus maksudnya dia bisa hidup di suhu yang panas. Dalam 60 derajat itu masih belum belum mampu membunuh bakteri tersebut. Nomor 31, silahkan Mbak Mila. Seorang pekerja wanita dengan tingkat pekerjaan ringan TB 156, BB 50. Hasil pemeriksaan lab HB 10. Muka pucat, sering mengeluh, mudah lelah, dan lesu saat bekerja. Bahan makanan apa yang sebaiknya dipilih untuk makanan pekerja tersebut? C. Hati sapi, Bu. Kenapa Mbak? Karena hati sapi kaya akan Fe, Bu. Ya, jawabannya adalah hati sapi. Nomor 32, seorang wanita usia 60 tahun menderita kanker serviks. Pasien sudah selesai mendapatkan informasi tentang bahan makanan mengandung antioksidan untuk mengatasi kanker. Apakah hidangan yang tepat untuk pasien tersebut? Nah, makanan yang mengandung Jambu biji, Bu. apa? Jambu biji. Kenapa? Karena mengandung antioksidan. Ya, vitamin C-nya tinggi ya dibandingkan yang lainnya, siapa yang lainnya. Ini kan ini IP-nya di sini mengandung antioksidan. Oke, 33 Mbak Kurnia. Seorang kakek usia 75 tahun mengeluh sulit
BAB dan tidak menyukai minum air putih serta giginya sudah banyak yang tanggal. Hidangan apa yang sebaiknya diberikan pada kakek tersebut? 1 buah pisang. Buah pisang. Kenapa tidak susu coklat manis? Saya Karena kan susah BAB, Bu. Jadi kan apa namanya? Kita lihat masalahnya ya. Kenapa tidak urap daun singkong? Nih, giginya banyak yang tanggal. Begitu juga dengan apa namanya buah apel segar, nggak mungkin ya kita berikan. Oke, jawabannya adalah stop buah pisang. Sudah pisang, buah di stop lagi, jadi lebih lunak. Nomor 34, Mbak Nila, silakan. Nggih, Bu. Laki-laki 65 tahun datang ke ahli gizi dengan keluhan sering kencing dan BAK. Dari hasil pemeriksaan didapatkan GDP 120, GDA 190, protein 4 plus BB 63, tinggi 171. Pola makan 3 kali sehari, snack 2 kali sehari. Tidak suka makan sayur dan buah. Data apakah yang menentukan bahwa pasien di atas beresiko mengalami keseimbangan protein negatif? Data biokimia, Bu B. Biokimia ya, karena kita melihat proteinnya. Nggak mungkin kan melihat protein dari status fisik, klinis fisik, riwayat makan. Jadi jawabannya adalah data biokimia. Oke, saya. Seorang ibu hamil disarankan minum pil besi karena kadar Hb-nya rendah. Hasil pemeriksaan berikutnya, kadar Hb ibu tersebut tetap rendah. Dari hasil wawancara diketahui bahwa setiap hari ibu minum pil besi dengan air teh manis yang kental. Ibu tersebut sering makan tempe goreng dan daun singkong. Faktor apakah yang mempengaruhi kadar Hb pasien tersebut? Apa jawabannya? Tapi rendah. Kemudian setiap hari itu sudah minum pil besi. Apa yang berlawanan dengan Fe di sini? Teh, Bu. Ya, jawabannya apa? Tanin, Bu. Anin. Oke. Untuk Mbak Kurnia nomor 36. Seorang ibu hamil disarankan minum pil besi karena kadar Hb-nya rendah. Pola kebiasaan makan ibu hamil tersebut yaitu setiap hari mengkonsumsi sayuran hijau, tempe, dan telur. Zat apakah yang dapat menghambat penyerapan besi pada kasus tersebut? Asam fitat. Mbak Kurnia apa Mbak Mila? Mbak Kurnia ya. Ya, Bu. Ya, kok Mbak salah. Silahkan. Asam fitat bukan, Bu. Ya. Ini apa? Yang kenapa kok jawabannya sampitan? Karena kacang-kacangan tempe. Sayuran hijau, ada tempe. Sayuran hijau. Nah, kalau tadi kan lebih ke teh ya. Iya, Nomor Bu. 30. Apa? Mbak Mila? Nggih, Apa Bu. saya? Seorang bapak Seorang berusia ya oke. Lanjut. datang ke puskesmas dengan keluhan persendian terasa sakit dan membengkak. Pola kebiasaan makan yaitu pagi nasi telur tumis kangkung, siang nasi ikan pepes sayur asam. Hasil pemeriksaan lab asam urat 7, diagnosa dokter pasien mengalami gout. Zat apa yang menyebabkan keluhan pasien tersebut? Apurin, Bu. Berapa kadar asam urat yang normal? Berapa? Ambang batasnya berapa? 5,7 ya. Nggih, Bu. Asam uratnya 7, kemudian mengalami gout. Betul. Nomor 38. Seorang klien gagal ginjal harus melakukan cuci darah 2 kali dalam 1 minggu. Mengingat kondisinya tidak diperkenankan
makan bahan makanan seperti pisang, ketimun, sawi putih, belimbing, buah karena dapat memperburuk kondisi pasien. Apakah nama zat yang terkandung pada makanan di atas? Apa? Jawabannya adalah asam oksalat. Ada jawaban yang lain? Asam sitrat? Enggak ya? Saya C, Bu. C, iya, oke. Asam sitrat enggak mungkin. Asam pitrat bukan. Benzoat kan pengawet. Oke, nomor 39, Mbak Kurnia. Seorang bapak usia 40 tahun melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan hasil pengukuran status gizi masuk kategori obesitas. Dokter merujuk bapak tersebut ke ahli gizi agar berat badannya mencapai ideal karena akan beresiko pada kondisi kesehatan. Apa penyakit yang mungkin dapat muncul pada bapak tersebut? Penyakit jantung koroner. Bu. Ya, ya, jelas ya. Karena obesitas. Oke, Mbak Mila, nomor 40. Seorang pasien perempuan usia 45 tahun dengan IMT 30 masuk rumah sakit dengan luka kaki tidak sembuh, sudah 3 tahun menderita DM dan hiperlipidemia. Hasil pemeriksaan laboratorium kadar gula darah 352. Selama ini, pasien tidak mengatur pola makannya. Indikator apa yang menunjukkan penyakit pasien tersebut tidak terkontrol? B. Gula darah, Bu. Gula darah. Ada yang lain? Pola makan. Luka kaki tidak sembuh. 3 tahun menderita diabetes. Kadar gulanya. Indikator apa yang menunjukkan penyakit pasien tersebut tidak terkontrol? Kira-kira apa? Kalau gula darah rasanya kurang tepat. Karena gula darah itu bisa. Ini kan dia sudah menunjukkan sudah lama gitu ya, 3 tahun. 3 tahun dan gula darahnya selalu tinggi. Apa bukan selalu tinggi ya? Maksudnya pada data ini tinggi. Ini pertanyaannya adalah indikator apa yang menunjukkan penyakit pasien tersebut tidak terkontrol. Artinya bisa jadi gula darahnya itu selalu tinggi. Data apa? Ya, indikator apa yang menunjukkan bahwa tidak terkontrol eh, kondisi diabetesnya itu saya rasa bukan gula darahnya, tapi adalah HbA1c-nya. HbA1 itu menunjukkan bahwa kalau dia tinggi terus, itu artinya gula darahnya tidak terkontrol. Apa sih HbA1c itu? Apa kira-kira? Ini sudah 3 tahun loh dia diabetes. Biasanya kalau pasien yang gula darahnya tidak terkontrol itu HbA1c-nya tinggi, di atas 5,7 kalau nggak salah ya. Artinya apa? Kalau dia tinggi terus, berarti tidak terkontrol. Tapi kalau gula darah bisa jadi suatu ketika dia menurun, tapi HbA1c-nya tetap tinggi gitu. Itu ya kira-kira jawabannya. Pernah nggak mendapati pasien yang baru datang ke misalnya konseling gizi gitu, tapi dia misalnya kalau ditanyain sudah berapa lama apa namanya menderita diabetes gitu, tapi
tapi dia hanya misalnya gini, oh ini baru apa namanya, baru tahu sekarang gitu. Apakah kita bisa memastikan kalau itu dia benar-benar diabetes tanpa ada data HbA1c? Itu yang kadang kita harus hati-hati. Bisa jadi gula darahnya mungkin pada saat periksa itu tinggi bukan karena diabetes, tapi memang gula darah yang sewaktu dan sebagainya. Apa kalau dia ingin kita ingin meyakinkan bahwa itu diabetes atau tidak, berarti harus ada pemeriksaan HbA1c. Artinya apa? Dalam pemeriksaan HbA1c itu mungkin dia 3-4 bulan yang lalu dia sudah diabetes. Jadi nggak harus langsung percaya bahwa dia menderita diabetes mellitus. Itu yang harus kadang kita hati-hati kalau menjadi pasien-pasien yang datang ke poli kemudian membawa kadar gula darah, tapi dia tidak punya apa namanya, misalnya tidak punya riwayat diabetes atau tidak pernah masih pertama kali didiagnosa diabetes gitu. Jadi hati-hati, jangan langsung dinyatakan bahwa orang itu diabetes. Diperkuat dulu dengan HbA1c. Saya sering menemukan itu. Jadi kadang apa ya, menganjurkan kepada pasien coba deh pemeriksa dulu HbA1c-nya. Kalau HbA1 kan biasanya pasien itu kan nanti bulan depan dia akan kontrol lagi gitu. Nah, kalau memang HbA1c-nya tinggi ya berarti dia benar-benar diabetes. Tapi kalau hanya gula darahnya tinggi mungkin kemungkinan hanya prediabetes aja. Bu, berarti kalau HbA1c ini paten ya, Bu ya. Maksudnya itu benar-benar hasilnya valid ya, Bu ya. Ya valid, ya memang dia apa ya, suatu pemeriksaan untuk memastikan bahwa pasien itu benar-benar diabetes atau enggak. Jadi kalau dia misalnya kita tanyain sudah berapa lama diabetesnya gitu, misalnya sudah 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, oke, berarti memang diabetes. Tapi kalau dia barusan datang ke poli hanya dengan membawa hasil gula darah gitu, dan dia selama ini tidak pernah ada diabetes gitu, nah itu yang kita harus pastikan. Jangan kita menyatakan bahwa oh ibu memang benar-benar diabetes gitu. Meskipun nanti kita memberikan edukasinya itu edukasi untuk diabetes hanya untuk apa ya supaya berjaga-jaga. Cuman kita menganjurkan Bu, Pak, sebaiknya ada pemeriksaan HbA1c itu untuk menguatkan bahwa orang ini benar-benar diabetes atau tidak. Kalau pasiennya baru loh ya. Tapi kalau pasiennya udah berapa lama diabetes, 5 tahun, oh ya artinya udah diabetes kalau udah 5 tahun. 3 tahun, 5 tahun, atau misalnya sudah pernah uh, dinyatakan diabetes, apa namanya, kita bisa menyatakan dia diabetes. Tapi kalau baru pertama kali ya harus hati-hati. Gitu. Boleh kita mendiet diabetes untuk jaga-jaga, tapi yakinkan dengan hasil pemeriksaan HbA1c. Gitu. Ada yang unik loh kalau mau meneliti ya. Saya tertarik sebenarnya, tapi belum belum ada kesempatannya. Ini menarik banget terkait dengan orang-orang yang prediabetes gitu. Ya contohnya seperti ini, orang yang masih awal-awal apa ya, gula darahnya tinggi itu. Apakah dengan konseling itu bisa menurunkan apa kadar gula darahnya. Untuk pasien-pasien yang baru itu loh, pasien-pasien yang baru dinyatakan diabetes itu dengan konseling apakah menjadikan orang tersebut tidak jatuh ke dalam diabetes, itu menarik sekali sebenarnya. Ingin sekali meneliti itu. Kerjasama sama dokternya pasti menjadi penelitian yang bagus. Oke, sedikit intermezzo. Kita lanjutkan. Siapa sekarang?
Mbak Kurnia apa Mbak Mila? Apa saya ya? Pasien masuk rumah sakit dengan keluhan demam dan suhu tubuhnya mencapai 39 derajat Celcius. Hasil perhitungan kebutuhan energi sebesar 1.600 kalori. Berapakah kebutuhan energi pasien tersebut? Ada yang sudah menghitung? Ah, nggih, Bu, nggih. Ibu 808. Hitungnya pakai apa, Mbak? Pakai rumus apa? Harris Benedict. Ini suhunya 39 derajat Celcius loh ya. Eh, perhatikan bahwa kenaikan suhu 1 derajat itu berapa kalori gitu. Ada kan yang rumusnya seperti itu? Sudah dihitung belum? Belum? Belum menghitung semua? Kok nggak ada jawaban? Belum, Bu. Nah, nanti kita Agak cek bingung, Bu. samaan kalau kita ngitung ini. Kebetulan saya juga belum cek ini. Nah, yang mendekati si 1.800. Tapi coba nanti kita cek lagi. Kita tandai aja yang nomor 41 itu. Insya Allah gampang sebenarnya. Cuma rumusnya nggak hafal sih. Nomor 42. Silahkan Mbak. Siapa ini? Mbak Mila. Seorang laki-laki dewasa usia 25 tahun, tinggi 165 cm dan berat badan 58,5. Hasil perhitungan energi diketahui energi sebesar 2.600 kilokalori. Berapakah kebutuhan lemak laki-laki tersebut dalam sehari? Saya D, Bu. 72. Ngitungnya gimana? Untuk lemak saya mengambilnya 30%, Bu, dari kebutuhan sehari. 50%. Kemudian Kemudian dikalikan energi, kemudian hasilnya dibagi 9, Bu. iya 9 kan? Jawabannya 72 memang. Lanjut ya. Nomor 43. Jadi jangan jangan lupa ini apa namanya? Dalam penghitungan yang 944 itu. Kalau lemak dibagi 9, karbohidrat bagi 4. Ini juga. Nomor 43. Siapa? Mbak Mila? Mbak Kurnia? Dalam dalam penyusunan makanan formula yang mengandung serealia sebagai bahan makanan utama, perlu dipilih pangan jenis kacang-kacangan sebagai campurannya. Komplementasi kedua jenis pangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu. Zat gizi yang meningkatkan mutu pada makanan tersebut adalah protein, Bu. Ya, ini fokusnya ke kacang-kacangan sebagai campurannya.
Oke, nomor 44. Seorang anak yang tinggal di asrama menemukan rambut pada makanan yang dihidangkan. Setelah ditelusuri, juru masak di asrama tersebut tidak menggunakan penutup kepala ketika memasak. Termasuk pencemaran apakah kasus di atas? Fisik, Bu. Ya. Nomor 45, Mbak Kurnia. Pasien perempuan usia 67 tahun dengan tinggi 150, berat badan 65, dirawat di rumah sakit dengan didiagnosis dokter reflux esofagus. Pasien mengeluh perut kembung, mual, dan asam lambung keluar sampai mulut. Selama 1 hari perawatan hanya menghabiskan 60% dari makanan yang disajikan. Apa indikator keberhasilan intervensi gizi yang diberikan pada pasien tersebut? Berat badan mencapai ideal. Hmm. Semuanya berat badannya dia apa? Nggak ideal. Kita fokus Oh, di bukan Bu, asupan makanan memenuhi kebutuhan. nah, ini loh. Dia hanya 60% dalam kondisi pasien mengeluh kembung, mual, asam lambung keluar sampai mulut. Berarti kan ada gangguan eh, dalam makannya, dia hanya 60%. Indikator keberhasilan intervensi gizi. Ini dulu, asupan dulu. Baru nanti yang lain-lain. Kalau dia sudah sembuh, baru yang lain-lain. Yang ditanyakan intervensi gizinya. Jawabannya B ya. Silahkan Mbak Mila. Nggih, Ibu mohon izin Bu, yang 41 jawabannya B Bu. Karena setiap kenaikan suhu apa namanya ada penambahan 13 dikalikan 13 karena ini 39 derajat Celcius berarti ada kenaikan 2 nggih Bu. 13 dikali 2 nggih 26. Kemudian 26/100 dikalikan 1600 terdapat eh, ada 416 kemudian ditambah 1600 kalori jawabannya B Bu 2016. Nah, udah ketemu ya. Oke, Bu. Ada usaha, senang saya. Aku nggak bawa rumus soalnya. Aku juga belum mengerjakan soalnya. Oke, terima kasih jawabannya. Mbak siapa ini? Mbak Mila, Mbak Kurnia. Nggih, Bu. Nggih, Mbak Mila, Bu. Oke. Nanti dihafalkan rumusnya itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Nomor 46. Siapa? Partner siapa? Saya, Bu. Rumah sakit di suatu daerah menerapkan kebijakan screening gizi yang wajib dilakukan oleh tenaga perawat jaga pada pasien baru rawat inap paling lambat 1 kali 24 jam dari awal masuk di rumah sakit tersebut. Apa manfaat kegiatan tersebut bagi pasien B mengatasi malnutrisi selama perawatan, Bu? Ya, ini jawabannya betul. Ini kan screening gizi ya. Memang tujuannya mengatasi malnutrisi selama perawatan. Kita harus tahu dulu. Oke, nomor 47. Seorang remaja umur 18 tahun, BB 43 kg, tinggi badannya 145 cm. Masuk rumah sakit dalam kondisi demam 37,9 derajat Celcius. Demam diderita selama kurang lebih 4 hari. Terdapat tanda ruam berwarna merah di kulit tangan, kaki, dan badan. Hasil asesmen menunjukkan kondisi lemah, tidak ada nafsu makan. Ahli gizi diminta mengkaji kondisi pasien tersebut. Apakah bentuk makanan yang paling tepat diberikan? Di sini kondisi lemah, tidak ada nafsu makan, tapi suhunya 37 derajat. 37 derajat itu sebenarnya tidak terlalu tinggi ya. Kira-kira apa bentuknya? Saya makanan biasa, Bu. Kenapa? Karena tidak ada masalah terkait dengan menelan dan ini Bu dan apa namanya hanya
tandanya hanya kondisi klinisnya hanya tanda ruam berwarna merah di kulit, kaki, dan badan. Selain itu, hanya nafsu makan, tidak ada permasalahan terkait menelan dan lain-lain, Bu. Jadi masih bisa dengan asupan makanan biasa. Kenapa tidak lunak? Kondisinya masih lemah lah ya. Suhu badan yang normal berapa? 36, Bu. 36. Berarti ada kenaikan suhu kan, meskipun itu tidak terlalu tinggi. Oke, Bu. Ini dia masih masuk awal, maksudnya masih ini loh, masih baru masuk rumah sakit dengan kondisi lemah. Tentunya ya makanan lunak yang kita berikan dulu. Baru nanti kalau kondisi suhunya sudah normal 36, kemudian nafsu makannya sudah agak membaik, baru kita beri makanan biasa. Oke, Bu. Jawabannya B ya. Nomor 48 sekarang. Silahkan Mbak Kurnia. Seorang pasien dirujuk ke Ahli Gizi dengan diagnosa medis yaitu gastritis kronis. Ahli gizi bertugas melakukan asesmen. Terdapat keluhan gangguan makan, mual, dan muntah. Intervensi bertujuan memberikan makanan semi padat jangka pendek. Apakah bentuk makanan yang paling tepat? Lunak. Kenapa lunak? Karena Kan mual dan muntah. Intervensi bertujuan memberikan makanan semi padat jangka pendek. Apakah bentuk makanan yang paling tepat? Ini gastritis kronis lah ya. Kenapa tidak makanan saring? Ya posisinya masih kronis, kemudian gangguan makan, mual, muntah. Kira-kira makanan lunak apa bisa? Tidak bisa, Bu. Iya, kayaknya belum waktunya diberikan makanan lunak. Jadi kalau Nggih, Bu. adalah makanan saring dulu. Baru nanti kalau misalnya sudah tidak ada muntah, sudah tidak ada mual, mungkin bisa makanan lunak. Pasti ini poinnya di sini ada gastritis kronisnya. Oke, nomor 49. Apa Mbak Mila ya? Seorang perempuan berusia 43 tahun datang berkonsultasi ke ahli gizi tentang kebiasaan makanannya. Hasil pengukuran antro diperoleh BB75, TB 155, mempunyai kebiasaan makan 3 kali sehari, senang makan fast food, makanan digoreng, dan snack berat seperti bakery. Klien tidak suka makan sayur dan buah. Ahli gizi akan menentukan diagnosa gizi. Apakah domain gizi yang tepat untuk kasus tersebut? Perilaku, Bu. Oke. Ini status gizinya apa? BB-nya 75. Obes, Ibu. Domain perilaku yang betul. Nomor 50, seorang laki-laki berusia 43 tahun datang berkonsultasi ke ahli gizi tentang kebiasaan makannya. Hasil pemeriksaan antropometri diperoleh BB 70 dan TB 171. Mempunyai kebiasaan makan 3 kali sehari dan hasil laboratorium diketahui bahwa GGS gula darah sewaktunya 275 mg per desiliter. Apakah domain gizi yang tepat pada kasus tersebut? Klinis, Ibu. Ini kenapa?
Karena berhubungan dengan gula darah sewaktu, Bu. Ya, jawabannya adalah tulis. Nomor 51, silahkan Mbak Kurnia. Fadli berumur 10 tahun dirawat di rumah sakit dan didiagnosis kurang gizi. Anak ini merasa mual, tidak muntah, tidak diare maupun tidak konstipasi. Sering merasa perut penuh setelah habis makan sehingga oleh orang tua membatasi porsi makan. Hasil recall menunjukkan konsumsi zat gizi kurang. Apa intervensi yang dapat diberikan untuk mengatasi keluhan tersebut? Porsi kecil tapi sering. Ya, porsi kecil tapi sering. Dia mual, tapi tidak muntah, tidak diare, dan tidak konstipasi. Yang tepat adalah porsi kecil tapi sering. Enggak masalah ya. Nomor 52, silakan Mbak Mila. Gitu. Tina berumur 13 tahun datang dengan keluhan BAB 7 kali dalam sehari. Hasil pengukuran BB 9 kilo dan TB 73, serta recall asupan makan kurang dari AKG. Apa parameter yang dapat dimonitoring dan dievaluasi dalam jangka pendek? A. Berat badan, Bu. Yep, betul ya. Dievaluasi dalam jangka pendek berat badan. Tak mungkin kan tinggi badan. Oke, nomor 53. Seorang ibu hamil usia 35 tahun, hamil 6. Kenapa? Berat badan Ibu. Iya, berat badan kan tadi? J. Iya, jawabannya berat badan. Sudah. Saya lanjutkan nomor 53. Seorang ibu hamil usia 35 tahun, hamil 6 bulan, anak kedua. Tekanan darahnya 160 per 90 mm Hg, diagnosis dokter yaitu hamil dengan hipertensi. Apa prioritas anjuran gizi untuk pasien tersebut? Hipertensi. Apa kira-kira? Prioritas. Garam, J, Bu. Nah, ini dia dari tekanan darah sudah menunjukkan adanya hipertensi. Jadi prioritasnya di sini adalah rendah garam dulu gitu, baru yang lainnya. Oke, silakan Mbak Kurnia nomor 54. Seorang ibu datang ke posyandu untuk memeriksa kesehatannya. Seorang ahli gizi akan melakukan pengukuran antropometri. Ahli gizi tersebut mencari letak akromion dan allogranon. Apa ukuran antropometri yang akan dilakukan? C. Mengukur lingkar lengan atas. Ya, mengukur lingkar lengan atas. Oke, nomor 55 Mbak Mila. G, Bu. Seorang laki-laki usia 50 tahun memeriksakan kesehatannya pada dokter praktek swasta dengan keluhan sesak nafas dan BB terasa bertambah. Pengukuran antro TB 160 dan BB 80. Apakah kategori status gizi pasien tersebut D. Obes, Bu? Ya, aktivitas ya. Oke, udah kelihatan. Tipis tinggi badannya hanya 160, tapi berat badannya 80. Oke, nomor 56. Fitri datang ke dokter karena sering merasa letih, lemah, dan cepat lelah jika bekerja. Kadar HB 7 gram per desiliter dan didiagnosa oleh dokter mengalami anemia. Apa tujuan diet anemia tersebut? Gampang ini ya. B, nggih, Bu. Jawabannya B. Anemia kan? Meningkatkan makanan tinggi asam folat. Sorry.
57 silahkan Mbak Kurnia. Pada sebuah penyelenggaraan makanan telur ayam negeri harus diperiksa kebersihannya. Bila terdapat kotoran pada permukaan kulit telur tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan pangan yang diolah tidak layak konsumsi. Apakah hazard yang ada pada pangan tersebut salmonella? Ya, ada pada permukaan kulit telur itu salmonella. Oke, 58. Pak Mila, silahkan. Oke, Bu. Pada ibu hamil dengan eklamsia atau preeklamsi ditandai berbagai kumpulan gejala yang kadang-kadang berbeda antara individu satu dengan yang lain, sehingga pengaturan dia juga perlu mendapat perhatian karena berhubungan dengan gejala yang ada. 3 gejala khas disebut trias gejala pada pasien eklamsi atau preeklamsi, yaitu saya C, Bu. Ya, jawabannya C. Ini eklamsi preeklamsi. Jadi hipertensi, adanya hipertensi, proteinuria dan odem. Itu apa? Tiga gejala pada pasien eklamsi. Oke, benar. Nomor 59. Dia berperan penting dalam pengobatan atau penata laksanaan pasien DM gestasional. Di samping obat, penyuluhan konseling, dan juga latihan fisik. Penata laksanaan diet pada ibu hamil dengan komplikasi DM menggunakan pedoman. C, Ibu. Ya, tetap menggunakan prinsip 3J, tepat jadwal, jumlah, maupun tepat jenis. Oke, terakhir. Silahkan Mbak Kurnia. Bagi seorang vegetarian yang menghindari konsumsi bahan pangan hewani dan produknya harus menggantikan sumber protein dan bahan makanan lainnya. Manakah bahan makan berikut ini yang dapat menggantikan sumber protein pada menu vegetarian? B. Kacang merah, tahu, dan tempe. Kenapa pilih B? Ya, Bu. Kenapa pilih B? Karena yang lain Ya, ada kandungnya ya. iya ada hewan. Ya, Alhamdulillah soalnya agak banyak tapi kita sudah lewati dan Allah selesaikan. Apa ya? Kalau saya menilai Mbak Mila, Mbak Kurnia itu rasanya sudah nggak akan kesulitan ya dengan soal-soal seperti ini. Mungkin lebih di apa namanya diperdalam saja. eh, Kayaknya soalnya itu udah variatif banget dan mendasar banget gitu ya. Insya Allah nggak akan kesulitan. Dari beberapa soal yang kemarin sudah kita sampaikan, kira-kira soal mana yang agak kesulit, yang agak sulit yang mana? Yang tentang apa? Kalau saya itu kayak yang nomor 41, 42 gitu, Bu. Perhitungan-perhitungan itu. Nanti kalau kalau memang ada yang sulitnya di mana, tentu kita harus lebih mendalami lagi. Gitu, penghitungan ini ya. Jadi nanti dihafalkan rumus-rumus penghitungan seperti menggunakan harus genetik atau mungkin menggunakan yang lain. Benar tadi kalau dalam posisi atau kondisi suhunya lebih dari normal itu seperti apa? Ya. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tentang penelitian juga. Penelitian itu yang kemarin bermacam-macam metode penelitian itu juga kayaknya harus diperdalam juga karena kadang kita bias atau mungkin apa ya agak bingung antara pengertiannya ini dengan pengertian itu gitu. Itu juga mungkin yang lebih di teori ini.
Kalau lainnya sih terkait kimia dasar, kemudian antropometri, tentang angka kecukupan gizi, kemudian apa yang kemarin ya? Nah itu yang ini pedoman gizi seimbang. Nah itu juga harus apa, dihafalkan lagi. Kira-kira ada tanggapan? Oh nggih, Ibu yang nomor 33 niku mboten apa, Bu? 33. Nih, seorang kakek usia 75 tahun. Ya, benar. Kenapa, Mbak? Kenapa kok Karena itu, Bu, kalau susu kan biasanya dapat mendorong apa, Bu, kayak bisa memperlancar BAB gitu, Bu, kalau konsumsi susu. kalau Ngapunten, Bu, kalau iya, eh, ini. kalau untuk memperlancar kalau proses apa ini loh, kontraksi di usus di usus besar itu kira-kira apa yang berperan memperlancar buang air besar karena ini masalahnya kakeknya ini kesulitan buang air besar. Kemudian eh, tidak menyukai minum air putih. Terus giginya sudah banyak yang tanggal. Jadi keluhan keluhan utamanya ini kesulitan buang air besar ini. Kalau kita berikan coklat manis atau pertimbangannya gini deh. Kalau buah apel segar nggak mungkin ya karena giginya banyak yang tanggal. Kalau urap daun singkong tentunya kan ini eh, seratnya tinggi tapi keras gitu. Dia nggak mungkin lah bisa. Apalagi urap ya. Kemudian kalau susu coklat manis, dia apa sih sebenarnya yang membuat usus besar kita itu bisa berfungsi dengan normal gitu. Jadi kita lebih ke menuju serat, tapi serat yang dapat dikonsumsi oleh pasien dalam kondisi ini gitu. Kenapa serat? Serat itu kalau di usus besar dia akan menyerap air atau menahan air, menyerap air sehingga tekstur tekstur dari apa namanya fesesnya itu jadi lunak. Dengan lunak otomatis mempermudah usus untuk melakukan apa ini pergerakannya itu lebih 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 bisa secara baik, secara lancar. Nah, itu mendorong apa namanya prosesnya apa? Nah, itu lebih lancar akhirnya karena apa namanya ya, nggak terlalu berat gitu loh bagi usus untuk mendorong kotoran itu menuju apa namanya pembuangan itu gitu. Kalau dikasih susu coklat manis justru tidak mengandung serat, nggak ada yang menyerap air lagi gitu. Pengertiannya begitu. Kontraksi Nggih, Bu. Berarti kalau susu coklat manis itu malah malah ini ya, Bu, malah tidak malah membuat bisa buang air besar nggih, Bu. Kalau yang disetup buah pisang itu mungkin karena ada serat niku nggih, Bu, nggih. buahnya kan, Nggih. pengertiannya begitu. Ini keluarnya di sini loh ya, keluaran utamanya di sini. Susah buang air besar. Jadi kita harus memahami dulu bagaimana cara kerja usus kita gitu. Makanya kenapa orang itu kok membutuhkan serat. Orang kalau yang nggak bisa buang air besar itu kenapa harus makan sayur dan buah. Intinya di situ. Supaya air ada yang menyerap air. Kalau
kotoran fesesnya itu bisa ada yang menahan air, tentunya prosesnya menjadi lancar. Kalau orang nggak suka sayur dan buah, yang ada cuma lemak, dan lemak itu kan nggak menyatu dengan air. Nah, nanti akan biasanya mempersulit usus untuk berkontraksi. Bahkan mengeras tuh karena tidak ada yang menyerap air di situ. Kalau serat kan tertahan airnya sehingga konsistensinya feses itu menjadi lunak dan itu yang memudahkan usus halus kita berkontraksi. Tuh. Ada lagi? Iya, sampun Ibu. Terima kasih penjelasannya, Ibu. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan bisa bisa diterima ya. Kita sama-sama belajar di sini. Kalau memang nggak ada yang perlu dibahas lagi, atau nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita bahas lagi minggu depan ya. Kayaknya kurang 1 kali kayaknya pertemuannya. Oh, sebentar. Apakah soal-soal yang awal-awal itu sudah dibawa ya? Yang pertemuan 1 dan 2 sudah punya ya? Oke, sampun Ibu. Oke, ya udah. Oke, kalau gitu mungkin sementara untuk malam ini yang kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita mereview kembali. Saya juga belajar. Mbak Mila dan Mbak Kurnia juga belajar. Mudah-mudahan nanti kalau ada soal yang serupa kita bisa ingat nanti ya. Kita lanjutkan minggu depan. Selamat beristirahat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Sama. Ibu. Oke, kita tutup ya.